mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yang artinya negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rabb-nya. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PDVC. Akhir zaman merupakan masa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Kabar tentang terjadinya hari kiamat sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Nyaris tanda-tanda yang dijelaskan tersebut sudah banyak terjadi nih. Dajjal laknatullah akan menebar fitnahnya ke berbagai penjuru bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan 4 negara ini untuk dihuni. Pasalnya, negeri ini begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu negeri mana saja ya yang disarankan oleh Rasulullah untuk dihuni saat akhir zaman? Simak video selengkapnya dalam video berikut ini ya, bersama aku Alfia Sefira dalam acara Muslimpedia, tempat kamu menemukan kisah-kisah Islami. Negeri pertama yaitu Mekah. Mekah menjadi salah satu negeri yang direkomendasikan Nabi untuk ditinggali. Pasalnya, kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Hal itu pun berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa kota ini akan dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal. Negeri yang kedua yaitu Madinah. Merupakan kota suci umat muslim yang sama halnya dengan kota Mekah, menjadi negeri yang disarankan untuk dihuni di akhir zaman. Menurut hadis riwayat Muslim yang berbunyi bahwa tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah sampai Madinah. Selanjutnya ada negara Yaman. Allah juga melebihkan negeri Yaman dibanding negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yang artinya negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rabb-nya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan negeri ini dihuni pada akhir zaman. Di akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Hawalah mengatakan, Nabi SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum dari kolam-kolam, karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hati dan paling lembut hati. Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Syauban berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku, sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah memuji kota ini dalam sabdanya,
Sesungguhnya aku benar-benar mencium harumnya karunia Tuhan yang Maha Pemurah dari Yaman. Berapa banyak mata air kemurahan dan hikmah yang terpancar dari sana. Dan negara yang terakhir adalah negara Syam. Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah dan mendapat keberkahan dari Allah. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti. Beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, mengapa? Jawab Nabi Muhammad SAW, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad, dijelaskan Nabi bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Nantinya disinilah akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan dahsyat. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawala bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Nabi menjawab, hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah. Yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman. Dan berilah minum dari kolam-kolam karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan, di sana dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saat ini negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah seperti Lebanon, Palestina, dan Suriah. Wallahu a'lam bishawab. Gimana nih Sobat Vidivisi? Kalau disuruh pilih, kalian mau tinggal di mana nih saat akhir zaman? Tulis di kolom komentar ya. Sekian episode Muslimpedia kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Alfia Sefira, pamit undur diri ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai bertemu di episode Muslimpedia selanjutnya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.